Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas soal prepare your weapon. Senjata di sini adalah platform-platform atau metode-metode promosi secara online. Dan emang setiap senjata ini beda-beda nih peruntukannya sesuai dengan karakteristiknya. Dan kalau ditanya mana yang lebih baik sih semuanya digunain ya, karena sesuai sama kebutuhan juga. Karena trennya sekarang ini emang omnichannel atau menggunakan banyak channel untuk mendapat perhatian dari target audience kita nih. Intinya bikin target audience kita tuh terpapar informasi mengenai produk atau brand kita dari mana aja. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah SEO atau Search Engine Optimization. Ini maksudnya kita mengoptimasi halaman website kita supaya muncul di halaman satu mesin pencari kayak Google atau Bing. Ya, kalau misalnya enggak di halaman satu, minimal di atas-atas lah gitu. Nah, apa yang dioptimasi? Yang dioptimasi itu adalah keyword atau kata kunci yang sesuai sama produk jualan kita. Misalnya nih ya, kita jualan air mineral dan mau menyasar orang-orang yang cari agen air mineral di kota-kota tertentu. Nah, kita optimasi halaman website kita untuk kata kunci agen air mineral Bandung, atau agen air mineral Jakarta, atau agen air mineral Tangerang. Nah, ini nih yang muncul. Dan kebetulan website Alken Air Mineral ini adalah website klien yang saya optimasi. Alhamdulillah atas izin Allah dimudahin nih, ada di peringkat-peringkat atas untuk kata kunci tersebut. Tapi memang prosesnya itu sudah berlangsung sekitar 3 bulan yang lalu gitu ya. Jadi pas lagi bulan, saya lupa November atau Desember, kalau nggak salah Desember ya. Desember mulai dioptimasi, jelas masih belum ada di halaman pencarian. Munculnya pun masih di bawah-bawah banget di awal-awalnya. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan, sekarang udah di halaman-halaman atas. Nah, penting nih buat kita riset kata kunci sebelum mengoptimasi halaman web. Supaya kita tahu bahwa kata kunci yang kita sasar itu banyak dicari orang. Kan sedih ya kalau udah susah-susah optimasi, tapi pas lagi udah sampai di halaman atas, udah terindeks, taunya nggak ada yang nyari. Kan sama aja kayak berjuang sepenuh hati buat orang yang kita sayang, dia pilihnya nikah sama orang lain. Analoginya ngasal. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua adalah Google Ads. Khususnya Google Ads Search Network ya. Prinsipnya sama SEO. Tapi bedanya kita bayar supaya ada di halaman atas Google. Contohnya seperti ini nih. Kalau kita lagi perlu obat diabetes misalnya, dan kita cari pakai kata kunci jual obat diabetes. Nah, website-website dengan tanda seperti ini berarti dia menggunakan Google Ads. Iklan dengan Google Ads ini dan SEO juga sih biasanya lebih high converting karena muncul ke orang-orang yang udah aktif mencari solusi dari masalahnya. Jadi intensinya emang karena butuh gitu ya. Jadi makanya dia ngetik kata kunci tersebut di Google. Dia aktif mencari gitu ya. Terus kalau kita bisa ada di halaman atas Google pakai Ads, kenapa harus pakai SEO juga? Nah, sebaiknya emang dipakai dua-duanya, terutama untuk jangka panjang. Google Ads akan bikin website kita muncul lebih dulu di halaman mesin pencari, sementara kita masih mengoptimasi website via SEO. Kayak saya bilang tadi, ngerjainnya udah dari bulan Desember, baru muncul di halaman satunya itu di bulan Maret sih, kemarin udah muncul di halaman satu. Jadi nantinya kalau website kita udah muncul di halaman atas, baru tuh budget ads-nya bisa dikurangin atau dialokasikan ke yang lain. Jadi strateginya kurang lebih kayak gitu ya. Berikutnya adalah social media marketing. Nah, harus dipahami bahwa goals dari sosmed marketing itu adalah komunikasi dan interaksi dengan target audience. Jadi bukan sales ya. Sales itu bonus aja kalau misalnya memang terjadi. Terus, apa sih yang perlu dikomunikasikan? Nah, apapun yang target audience kita perlu tahu, itu perlu dikomunikasikan via sosial media, via konten-kontennya. Simplifikasinya kayak gini, informasi mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan misalnya ya, atau fitur dan manfaatnya, atau siapa aja yang udah menggunakan, apa testimoni positifnya, begitu pula gimana cara mendapatkannya, dan lain sebagainya. Jadi,
konten-konten yang dibuat itu masing-masing punya micro goals. Apakah untuk menjangkau audiens baru secara organik, atau membuat audiens tertarik, interest gitu ya, atau mengarahkan audiens ke sales funnel selanjutnya. Sosial media marketing ini akan perlu bahasan sendiri untuk dijabarkan. Tapi sebaiknya memang tetap jadi bagian integral dari strategi marketing yang kita punya ya, secara keseluruhan. Nah, yang berikutnya adalah performance marketing. Dalam hal ini kita bahas iklan di Instagram, Facebook, dan TikTok ya. Saya beberapa waktu lalu dapat insight kalau yang dimaksud performance marketing itu terms yang digunakan untuk iklan dengan result atau hasil yang spesifik. Misalnya result berupa jumlah sales, revenue, download, atau subscribe gitu ya. Briefly kita bisa nih milih objektif atau tujuan dari kita beriklan. Apakah mau menyasar orang-orang yang cuma biasa scroll di sosmed, atau yang biasa berinteraksi kayak nge-likes, komen, atau share, atau yang emang terbiasa membeli barang secara online. Jadi sosmed seperti Instagram, Facebook, dan TikTok biasanya udah mengklasifikasikan tuh pengguna-penggunanya ke kategori-kategori seperti itu. Jadi iklan kita akan lebih tepat sasaran. Itulah kenapa performance marketing itu selalu jadi andalan ujung tombak untuk meningkatkan sales. Karena emang menyasar orang-orang yang spesifik sesuai sama target audiens kita. Selain memungkinkan kita untuk menjangkau sebanyak-banyaknya audiens potensial, format iklannya juga variatif. Bisa dalam bentuk image design, slide, atau video. Jadi bisa lebih menggugah target audiens untuk membeli atau melakukan apa yang kita tawarkan, meskipun awalnya mereka nggak berminat. Ya, beda banget kan sama format iklannya Google Search Network yang tadi tuh ya. Kalau Google Search Network kan kayak lebih kayak semacam iklan baris gitu ya. Nah, kalau kita kan bisa lebih kompleks gitu ya. Jadi lebih persuasif juga. Platform yang berikutnya adalah marketplace. Ini udah jelas tempatnya buat jualan. Orang-orang yang datang ke Shopee misalnya ya, by the way, Shopee itu marketplace terbesar dengan jumlah kunjungan sampai lebih dari 200 juta pengunjung ya di kuartal 4 tahun 2023 lalu. Ya, orang-orang yang datang ke Shopee itu niatnya udah pasti buat belanja. Kalaupun lagi iseng-iseng aja, ujung-ujungnya kemungkinan belanja. Minimal add to cart lah, walaupun nggak tahu ya kapan check out-nya. Mungkin nunggu gajian atau nunggu pas lagi ada promo gitu. Nah, jadi kalau kita buka toko di marketplace dan mengoptimasi toko tersebut, traffic yang datang itu udah masuk dengan niat buat beli. Apalagi di marketplace itu banyak fitur menarik kayak live shopping, gratis ongkir, sistem pembayaran dan pengiriman yang mudah, dan lain sebagainya. Dan lagi juga memang marketplace itu kan secara aktif beriklan atau mempromosikan platformnya supaya orang datang ke situ. Jadi, kalau produk yang kita jual itu produk retail yang harganya masih cukup kompetitif, bisa dikirim via ekspedisi atau kurir instan, rasanya wajib buat kita punya toko di marketplace. Biar kalau ada target audience yang ngelihat awareness-nya atau ngelihat iklannya di sosial media, tapi pengen belinya di marketplace, nah kita bisa provide gitu. Oh ya, keputusan apakah kita perlu atau enggak buat toko di marketplace itu tergantung sama seberapa kenal kita sama behavior target audience ya. Jadi kalau tahu mereka biasa belanja online, keputusan pembeliannya juga masih berdasar harga, nah bikin deh tuh. Bikin, karena ya tempatnya perang harga juga kan sebetulnya di marketplace ya. Buat orang-orang yang masih price sensitif tuh. Selanjutnya website yang juga bisa kita gunakan sebagai landing page atau sales page ya. Kalau misalnya tadi kita mengoptimasi dengan SEO atau mengiklankan dengan Google Ads atau beriklan dengan di Meta atau di TikTok, biasanya kita menggunakan sales page sebagai tempat buat mengarahkan target audience kita. Jadi ini adalah halaman yang dibuka target audience yang isinya informasi lebih jauh mengenai produk yang kita tawarkan.
Tentu aja nggak cuma info produk ya, tapi juga ada copywriting dan desain yang dibuat sedemikian rupa supaya audiens terbujuk dan membeli. Mengenai landing page dan copywriting ini sebenarnya bisa jadi satu bahasan sendiri nih buat dijabarkan. Lain kali mungkin akan kita bahas di materi yang berbeda ya. Sebelumnya kita pernah bahas sekilas mengenai CRM. Jadi CRM ini harus dilakukan untuk memastikan terjadinya repeat order, supaya bisa mendatangkan revenue lagi dengan biaya yang lebih murah. Karena logikanya di atas kertas, kita cukup follow up database yang udah ada gitu ya, tanpa perlu keluar biaya beriklan atau menghitung cost per acquisition lagi. Walaupun pada prakteknya tetap lumayan sih, challenging juga gitu ya. Tapi di CRM ini kita bisa atur dan otomatisasi untuk kita kirimkan informasi, promo, atau penawaran produk baru. Misalnya dengan menggunakan email marketing atau WhatsApp marketing sih kalau yang lebih baru nih ya, lebih banyak digunakan belakangan ini. Nah, terakhir ada analytics. Analytics ini untuk kita mengukur dan mengevaluasi performa sales dan marketing kita. Platformnya bisa menggunakan Google Analytics atau Google Search Console untuk website, Hootsuite dan Bazumo untuk sosial media, AdEspresso untuk iklan Meta, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lain. Tapi sebetulnya justru analytics ini yang membedakan digital marketing dengan marketing konvensional. Karena dengan data yang didapat nyaris real time ini, kita bisa langsung evaluasi tuh strategi atau konten yang kita bikin, yang kita jalanin supaya mendapat hasil paling optimal. Nah, beberapa data yang biasa dilihat, misalnya jumlah impression atau jumlah berapa kali konten atau iklan kita tayang. Reach atau jumlah akun atau jumlah user yang melihat konten atau iklan kita. Cost per mile atau CPM, yaitu harga yang harus kita bayarkan per 1000 kali iklan kita tayang. Click-through rate atau CTR, persentase berapa kali iklan kita diklik dibandingkan jumlah tayangnya. Cost per click atau CPC, harga yang harus kita bayar per iklan kita diklik. Cost per acquisition atau CPA, harga yang kita bayar per customer yang membeli produk kita. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, ada cerita menarik terkait analytics ini. Jadi ini adalah John Wanamaker, seorang pengusaha Amerika yang hidup 1 abad silam. Dia ini punya department store yang namanya The Wanamakers. Nah, yang keren adalah dia dikenal sebagai bapaknya advertising modern, karena jadi orang pertama yang secara masif berpromosi menggunakan balon udara di atas store-nya. Dia juga yang mempopulerkan beriklan 1 halaman penuh di media massa. Dia juga yang memperkenalkan buyback guarantee. Jadi garansi pembelian barang kalau ada pembeli yang beli baju atau sepatu di tokonya tapi nggak pas. Tapi selain terobosan-terobosan ini, dia juga dikenal karena salah satu quote-nya, yaitu setengah budget marketing saya itu terbuang. Masalahnya, saya nggak tahu setengah yang mana. Dan analytics ini adalah jawaban dari quotes John Wanamaker ini. Makanya akan sayang banget kalau kita tidak memanfaatkan data analytics untuk mengoptimalkan kinerja dari campaign atau iklan kita. Kemampuan membaca data dan ngambil kesimpulan ini juga salah satu skill penting yang harus dikuasai sama digital commander sebagai bagian dari pembuatan strategi. Jadi alurnya adalah tentukan target audience, buat sistem yang bisa diotomatisasi, analisa hasilnya, dan optimasi sampai mendapat hasil maksimal dengan budget seefisien mungkin. Oke, demikian materinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup ngasih gambaran mengenai full stack digital marketing ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, sekali lagi silakan join ke grup Telegramnya. Nanti kita akan banyak diskusi dan ngobrol di situ. Nggak cuma tentang digital marketing, bisa juga mengenai karir, bisnis, dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan pantun. Hidup sendirian tanpa kekasih terasa hampa.
Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa.